Akhirnya vlog kedua ini kita publish setelah 7 bulan agak terpending karena kesibukan. So ya, ini dia vlog kedua dari suami istri mencari tempat pensiun. Hari ini kita akan pergi kemana, Hel? Day 2 Belitung. We're going to Tanjung Tinggi. Let's go. Yap, kita mau ke Tanjung Tinggi. Ular Begitu lewat keluar udah disambut sama ini ular ya di tengah jalan. Kayak dia kayak kelindes deh, soalnya dia kayak bagian belakangnya nggak bisa bergerak gitu. Kita coba lewatin. Kalau dianalisa sih selewat kayak kobra ya ulernya, soalnya pipih itu kepalanya. Wah, tapi ya udahlah, namanya juga alam. Kita sekarang menuju ke jembatan yang cukup famous di kota Belitung, di Tanjung Tinggi. Ini dia jembatannya. Di antara batu-batu granit raksasa yang telah berdiri selama ribuan tahun, sebuah jembatan membentang pelan di jembatan Tanjung Tinggi. Ia bukan sekedar penghubung daratan, ia adalah ruang jeda, tempat angin laut berbicara, dan ombak memecah sunyi. Dari sini Belitung terasa begitu utuh. Langit yang luas, laut yang jernih, dan waktu yang berjalan tanpa tergesa. Kadang, untuk melihat keindahan, kita hanya perlu berhenti dan menyeberang. Sorry. Perjalanan kami di Belitung membawa langkah ini ke pantai Tanjung Tinggi. Begitu sampai, yang pertama terasa bukan hanya indahnya, tapi sunyinya. Ya, kayak cuman kami doang deh di jalan ini. Batu-batu granit raksasa berdiri seperti penjaga waktu menghadap laut yang tak pernah lelah bergerak. Kami berjalan pelan di sela-selanya. Air sebening ini membuat setiap pantulan cahaya terasa hidup. Tak banyak yang perlu dikatakan karena alam udah bercerita dengan ceritanya sendiri. Suasana pagi hari di pantai Tanjung Tinggi tidak terlalu ramai. Ya, itu emang yang kita cari sih. Hanya ada beberapa stand, rumah makan, ya UMKM lokal seperti jeruk peras, teh poci, dan segala macam. Ada juga yang menjajakan sarana untuk olahraga laut kayak ban-banan gitu atau perahu karet. Semuanya sih dilakukan untuk fasilitas dan menyenangkan para wisatawan ya. Di Tanjung Tinggi kami belajar satu hal sederhana bahwa keindahan tak selalu harus dramatis. Kadang ia hadir dalam bentuk angin yang lembut, ombak yang tenang, dan momen kecil yang kita nikmati bersama. Belitung bukan hanya tentang destinasi, ia tentang rasa yang tertinggal bahkan setelah langkah ini pergi. Karena hari masih pagi, kami memutuskan untuk makan dulu di rumah Cinta Kasih. Entah kenapa kami merasa rumah makan ini sepertinya layak untuk kami duduki dan kami segera pesan makan. Saya pesan telur dadar dan Rahel pesan Indomie pakai telur. Wow, kombinasi pagi ya. Biasanya juga pakai nasi sih, nggak cuma telur dadar doang. Untuk tampilannya memang cukup menyenangkan dan nyaman karena menurut saya pagi hari makan telur tuh sangat enak, apalagi pakai nasi dan kecap.
Untuk harganya sendiri masih cukup relatif murah. Terus es teh manis. Oh iya deh, bener nih tulisannya es teh. Selanjutnya kami jalan ke pantai. Kami coba eksplor sedikit. Masuk lewat gang-gang atau batu-batu besar di mana tempat syuting film Laskar Pelangi. Memang megah sih. Dan yang paling penting adalah sepi. Di balik batu-batu granit raksasa yang berdiri kokoh, lautnya terbentang sebening kaca. Gradasi biru kehijauan berpadu dengan cahaya matahari menciptakan warna yang sulit dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Airnya tenang memperlihatkan karang-karang di dasar yang tersusun alami. Ekosistem kecil yang hidup, tersembunyi namun begitu berharga. Pasir putihnya halus, lembut di telapak kaki. Setiap langkah seperti meninggalkan jejak yang sebentar saja ada lalu hilang tersapu ombak. Kami berjalan menikmati setiap detil, laut yang jernih, karang yang kokoh, pasir yang bersih. Di Tanjung Tinggi, keindahan bukan hanya tentang pemandangan, ia tentang harmoni dan batu laut cahaya. Tentang momen sederhana yang membuat kita berhenti dan benar-benar melihat. Begitu menyelam di perairan Tanjung Tinggi, dunia berubah. Suara ombak menghilang digantikan sunyi yang menegangkan. Di bawah permukaan, cahaya matahari menembus air jernih, membentuk tarian bayangan di atas pasir putih. Karang-karang tumbuh perlahan membangun rumah bagi kehidupan kecil yang bergerak lincah di antaranya. Saya ngelihat ikan-ikan tropis melintas tanpa takut, seolah kita hanya tamu yang numpang lewat. Airnya yang bening, setiap detail terlihat nyata. Tekstur karang, gerak sirip, bahkan gelembung napas yang naik perlahan ke permukaan. Di sini kita belajar satu hal, bahwa keindahan terbesar sering tersembunyi, bukan di atas tapi di bawah permukaan. Suara dari atas permukaan sudah menghilang, digantikan hening yang dalam. Hanya ada detak jantung, gelembung napas, dan cahaya matahari yang menembus air sebening kristal. Di dasar yang dangkal, pasir putih memantulkan sinar, membuat laut terasa bercahaya dari bawah. Karang-karang membentuk landscape kecil yang rapuh namun kuat, rumah bagi kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ikan-ikan kecil bergerak berkelompok, menyelinap di sela karang. Setiap sudut menyimpan detail, warna, tekstur, gerak yang tak terlihat dari atas. Airnya tenang namun hidup, tak ada keramaian, tak ada hiruk-pikuk, hanya harmoni antara laut, cahaya, dan waktu. Di bawah permukaan laut ini, saya diingatkan bahwa alam bekerja dalam diam, dan tugas kita bukan hanya menikmati, tetapi menjaga. Dan anginnya deras. Musim di daratan sudah berubah menjadi hujan. Jadi kami yang berkendara naik motor harus mampir dulu di bawah pohon ataupun akhirnya numpang di pekarangan rumah warga. Tapi di situ serunya, karena kita bisa ngobrol dengan sesama, melihat juga apa yang terjadi sekeliling kita, dan menikmati bau air hujan. Kami memberanikan diri untuk segera jalan, karena sudah cukup menunggu lama dan hujannya juga sudah mulai reda, hanya sedikit gerimis. Kami berniat ke kota untuk makan. Kota yang saya maksudnya adalah kota Belitung ya, Tanjung Pandan. Begitu kami sampai, kami makan di mie Belitung Atep. Mungkin suatu keharusan bagi orang-orang yang baru kesini untuk makan di sini. Karena mie Atep adalah mie khas Belitung. Restoran ini sudah cukup lama berdiri. Saya juga cukup sering lihat FYP saya ataupun explore IG saya tentang mie Atep ini. Untuk mie-nya sendiri memakai mie kuning dengan toge dan kerupuk. Juga ada udang dan tahu. Kuahnya sendiri kental dan dilapisi oleh daun khas Pulau Belitung. Kami menyantapnya dengan sangat menikmati. Karena di luar cuaca juga masih cukup gerimis,
Jadi makan mie adalah hal yang paling cocok. Setelah puas makan mie Atep, kali ini kita jalan santai di kota Tanjung Pandan. Kotanya nggak terlalu besar, tapi justru itu yang bikin nyaman. Jalanannya tenang, orang-orangnya ramah, dan suasana terasa dekat. Kami mulai dari sekitaran mie Atep menuju ke pelabuhan, melihat perahu bersandar pelan, lalu lanjut menyusuri sudut kota. Ngopi sebentar, ngobrol, menikmati ritme yang gak keburu-buru. Belitung bukan cuma soal pantai dan batu granitnya ya. Di kotanya ada cerita yang lebih sederhana. Tentang keseharian, tentang tawa warga lokal, tentang rasa pulang yang hangat. Kadang jalan-jalan terbaik bukan yang jauh, tapi yang bikin kita benar-benar hadir di setiap langkah. Kita ke arah pulang. Tapi dari tadi, sewaktu saya lewat jalan ini, saya merasakan kayak, ini apa ya rumah makan cumi bambu? Makanya saya dan Rahel mau coba explore dulu rumah makan cumi bambu itu apa sih? Sepertinya rumah makan ini masih baru karena jalannya terhitung masih baru untuk dibuka atau digarap. Suasananya begitu asri dan ternyata rumah makannya menyenangkan karena ada bale-bale dan kita menginjak pasir. Dan ini berada di pesisir pantai sekali. Suasana sunset sepertinya sangat cocok untuk kita menikmati cumi bambu ini. Itu ya. Tadi udah apa ya, Ci, maaf? Cumi bambu. Penasaran kayak kelapa merah Oh, jambu Jakarta gitu. apa ya? Kelapa hijau ya? Kelapa hijau. Ah, Oh, iya. itu dia. Penasaran kamu ya? Wagi pandan nanti. Gimana cara itunya ya? Bisa ngeluarin bau pandan gitu ya kok? Sorry. Oh, kok? Emang bibitnya ini kan kelapa Thailand ini. Oh. Apa ya? Karena kita pikir kan cumi ini kan dari sini kan apa ya, cumi-cumi fresh itu kan gampang. Jadi kita bikin dia gimana biar cumi ini bisa ada nilainya gitu kan. Nah, Sampai mendidih kok. ya sampai mendidih. Oh, sampai mendidih. Sampai mendidih. Ini kenapa pakai sabut? Karena asapnya ini ada aroma. Kalau kita pakai batok kan cuman panas kan. Oke. Nah, pilih sabut. Nah, karena sabut kan ada ciri khas. Jadi aroma asapnya kan. Kalau sabut kan memang udah dari dulu orang Belitung semua pakai sabut kalau bakar ikan. Udah bang kak. Santai menikmati sunset.
Kalau ke Belitung nggak makan seafood, kayaknya enggak ya. Jadi begitu makanan datang, aromanya langsung bikin lapar naik level. Cuminya dimasak dalam bambu. Jadi bumbunya meresap sampai ke dalam, gurih, sedikit pedas, dan smoky yang khas. Teksturnya empuk nggak alot, disandingkan dengan nasi hangat dan sambal. Rasanya sederhana tapi ngena. Yang bikin spesial bukan cuma rasanya, tapi pengalaman makannya. Suasana santai, menu laut yang fresh, dan vibe khas Belitung yang hangat.